seorang ketika hatinya itu rusak, maka ucapannya rusak, perilakunya rusak juga. Orang yang seperti ini lebih patut menyandang firman Allah, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang hatinya itu menyimpang, ada penyimpangan, ada kabut, maka dia mencari-cari yang syubhat dalam rangka untuk menimbulkan fitnah dan mencari takwil yang sesat. Makanya tidaklah ada orang yang eksis mempertahankan bid'ahnya. Pasti mengusung hadis yang dhaif. Di antara seperti ini. Itu hadis dhaifun jiddah. Lemah banget gitu. Iya. Bagi orang-orang yang awam mungkin terkesima. Baik. Saya akan pedar dari ringkasan beberapa kitab yang saya rangkum di dalam tab saya, jadi nggak usah saya bawa buku, karena semua catatan kajian saya di tab sini. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Al-Ghibah, dan juga oleh Imam Al-Uqaili di dalam kitab Ad-Du'afa, wa Ibnu Hibban di dalam Majruhin, dan juga oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir, dan Ibnu Adi di dalam kitab Al-Kamil, serta Imam Al-Baihaqi di dalam kitab As-Sunanul Kubra. Dari hadis Muawiyah Ibnu Haidah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, atari'una an dzikril fajir, dalam lafaz lain atarghabuna an dzikril fajir. Ya. Apakah kamu merasa takut? Tari'un, targhabun, merasa enggak suka. Gitu ya. Dalam menuturkan keburukan orang fajir. Udhkuru ma fihi hatta ya'rifa aw kay ya'rifahu an-nas, supaya orang tahu kejahatannya, wa yahdarahu an-nas, dan mereka waspada terhadap dia. Baik. Coba kita bedah sanad hadis ini. Baik, Ustaz. Kata para ulama, jami'uhum min tariqi Abi Dhahhak Al-Jarud Ibnu Yazid an Bahs bin Hakim an abihi an jaddihi bihi, wa hadha isnadun dha'ifun jiddan bisababil Jarud Ibnu Yazid. Gitu. Bahkan disebutkan di dalam kitab Mizanul I'tidal karya Imam Adz-Dzahabi, beliau mengatakan kadzdzabahu Abu Usama wa dha'afahu Ali Al-Madini, wa qala Yahya ibnu Ma'in laysa bi syai', wa qala Abu Dawud ghairu thiqah, wa qala An-Nasa'i wad Daruqutni matruk. Alias matruk itu sudah kadzab, ditinggalkan hadisnya. Bagaimana seorang bisa menyerang kehormatan orang lain dengan hadis yang ditinggalkan oleh para ulama, hadis yang didustakan oleh para ulama? Wa qala Abu Hatim kadzab. Dusta, Ustaz, ya? Kadzab. Jarud Ibnu Yazid itu kadzab. Ya. Dan tolong dicamkan, siapa yang menyampaikan hadis para pendusta, fahuwa ahadul kadzibin, salah satu pendusta juga. Jadi siapapun orangnya, termasuk kiai yang dari Jawa Timur, dari Jember ini, termasuk pendusta. Karena ikut serta menyebarkan hadis bohong secara sengaja. Sengaja, dia tahu. Tidak mungkin dia itu taklid. Itu. Qala al-Imam Ahmad hadza hadisun munkar. Kata Imam Ahmad. Terus kemudian wa qala al-Uqaili rahimahullahu ta'ala laysa lahu min hadisi Bahs aslun. Tidak ada asalnya. Wa qala Ibnu Hibban wal khabaru fi aslihi batil. Asas khabar ini, maksudnya hadis ini adalah batil. Ya, wa qala al-Imam al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala fa hadha hadithun yu'rafu bil Jarud bin Yazid An-Naisaburi wa ankarahu ali ahlul ilmi bil hadis. Semua ahlul hadis mengingkari dia. Ya. Terus kemudian sami'tu Abu Abdullah Al-Hafidh yaqul sami'tu Abu Abdullah Muhammad bin Ya'qub Al-Hafidh ghairu marrah yaqul kana Abu Bakar Al-Jarudi idza marra bi qabri jaddihi yaqul ya abata law lam tuhaddis bi hadisi Bahs ibn Hakim la zurtuka. Masyaallah ini. Jadi cucunya yang seorang alim ketika melewati kuburan si kakeknya ini, kata beliau, demi Allah wahai kakekku, andaikan engkau tidak meriwayatkan hadis Bahs bin Hakim, saya akan ziarahi kuburanmu. Masya Allah. Saking beratnya. Masya Allah.
Makanya qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Laisa huwa min kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Itu bukan kalamnya, ucapannya Rasulullah, walakinnahu ma'thurun al-Basri, tapi diriwayatkan dari ucapan Al-Hasan al-Basri, annahu qala atarghabuna an dzikril fajir? Uzkuruhu bima fihi yahdaruhun nas. Karena memang Al-Hasan al-Basri memiliki pendapat yang jelas, tidak ada ghibah bagi orang yang mu'lin bil fujuri wal fisqi wal bidah. Tidak ada istilah ghibah bagi orang yang melakukan terang-terangan kefasikan, kejahatan, dan kebid'ahan. Baik. Dari hadis ini atarghabun, dari ucapan dia atarghabuna an dzikril fajir. Bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan al-Basri. Nah, kita bantah wa amma qawlu Ibn Ismail al-Harawi yang mengatakan hadza hadisun hasan min hadis Bas ibn Hakim bin Muawiyah bin Haida al-Quraisy an abi an jaddihi wa qad tubi' Jarud ibn Yazid alaihi wa za'ama ba'dun nas anna hadis Bas tafarrada bi wa qad waham. Katanya hadis ini dihasankan oleh Abu Ismail al-Harawi, yang ini yang diikuti oleh kiai tersebut, sehingga dia mengatakan ini hadis hasan. Fahuwa kalamun ghairu maqbul, ini tidak bisa diterima. Insyaallah. Enggak bisa diterima. لأن المتابعات المذكورة للجرد إنما هي سرقات للحديث. Ini pencuri semua yang dibuat untuk mutaba'ah. Wa turukun munkaratun maghdhubatun, jalan-jalan yang semuanya adalah munkarah maghdhubah. Jadi tawabik yang digunakan akhirnya untuk menguatkan ini tidak mengangkat, tidak bisa mengangkat. Jadi Hasan nggak bisa. Nggak bisa. Itu ya. Oleh karena itu bagaimana ada orang yang dengan tanpa bersalah menggunakan hadis yang macam seperti ini untuk menyerang kehormatan kaum muslimin, apalagi sudah meninggal dunia, yang Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya yang mulia yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, la tasubbul amwat fa innahu la tasubbul amwata fa innahum qad afdhaw ila ma amilu ila ma qaddamu. Jadi jangan kamu menghujat orang yang sudah mati, karena dia sudah mendapatkan balasan dari apa yang dia amalkan, baik dan buruk. Ya memang di sana ada dari para ulama yang mengecualikan bagi orang yang sekarang itu meninggalkan warisan kebid'ahan. Nah sekarang yang jadi permasalahan, kesesatannya, kebid'ahannya Ustaz Yazid di mananya? Ya kan gitu. Apakah karena kita hanya Wahabi? Salahnya di mana Wahabi? Saya tulis buku memitigasi stigma Wahabi dari tokoh internasional sama tokoh nasional, termasuk Soekarno, termasuk Harun Nasution, termasuk juga Profesor Dr. Zahra itu, dan juga tokoh-tokoh yang lainnya, termasuk Buya Hamka, memuji karena ini usaha-usaha dakwah yang diusung oleh mereka yang dituduh Wahabi. Itu kan gitu. Jadi katakan Wahabi, Salafi Wahabi, Wahabi Khawarij, Wahabi radikal begitu Ustaz. Ya, inilah dia bagi-bagi sendiri, dia bingung-bingung sendiri, dia repot sendiri, dia bantah sendiri. Coba bayangkan. Bahkan yang diomongkan itu semua ada nggak ada, dia itu nggak tahu. Siapa yang sejatinya Wahabi Khawarij? Sekarang Wahabi Murji'ah, Wahabi Jihadi siapa? Salafi Wahabi ini semuanya. Mereka ibarat sekarang ini membagi suatu rumus yang tidak pernah dikenal di kampus. Kemudian akhirnya dia kerepotan dengan memecahkan rumus itu sendiri. Bingung akhirnya. Insya Allah kita akan bantah di dalam bedah buku pada hari Sabtu insya Allah tentang memitigasi stigma Wahabi. Itu ya. Ada lagi begini Ustaz. Motif lagi hadis yang mengatakan bahwa ini dari ini Ustaz ya, di kitab Al-Azkar Nawawiyah, juga syarahnya Ustaz ya, Futuhat Ar-Rabbaniyah ya Ustaz, di kitab tersebut di juz keempat halaman 88 dinukil hadis Nabi SAW dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang Rasulullah SAW berdoa alhamdulillah dan seterusnya atas kematian Abu Jahal Ustaz. Dinisbatkan oleh yang tadi tokoh atau dengkot Wahabi yang baru meninggal. Ini tepatkah hadis ini dan bagaimana maknanya Ustaz? Penulis kitab itu sendiri syarah Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, yaitu Ibnu Allan, mengatakan qala al-Hafidz ba'da takhriji haditsun gharibun akhrajahu Ibnu Sunni wa fi sanadihi Qais ibn Rabi' wa huwa saduqun walakinnahu taghayyara fil akhir wa lam yatamayyaz fama tafarrada bihi fayakunu dha'ifa. Masya Allah, dhaif juga Ustaz. Jadi artinya dia ini adalah potensi untuk hadisnya bermasalah, gitu kan. Jadi, oke, kita terima sebagai suatu hadis yang tidak bermasalah. Di mana ketika mendengarkan Abu Jahal. Abu Jahal, itu siapa? Aduul Islam, Fir'aunu hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini. Kan gitu. Dinisbatkan dengan? Iya, disamakan dengan Ustaz Yazid. Coba bayangkan.
Ini merupakan satu qiyas yang ma'al farik, atau kita bisa katakan kalimatul haq yuradu bihi au bihal batil. Kalimat yang hak diinginkan suatu kebatilan, kebusukan yang digunakan untuk membenarkan pemikirannya, membenarkan tujuan jahatnya. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Dikatakan sesat ya Ustaz ya, terus juga tidak apa namanya, tidak layak untuk seorang sama-sama ahlu sunnah gitu Ustaz ya. Akhirnya masyarakat ini kisruh. Nah, kita minta dari Ustadz, di sini juga dikutip bahwa larangan duduk sama ahli bid'ah, Ustadz. Golongan Qadariyah itu kaum majusi umat ini, kata Imam Baihaqi. Itu bagaimana? Iya, memang betul. Ini asar itu tidak salah. Baik. Wa idza maridu fala ta'udu. Kalau sakit jangan ditengok. Ya, kalau dia mati jangan diantarkan. Ya. Tapi ini lagi-lagi kalimatul haq yuradu bihal batil. Kalimat yang hak diinginkan suatu kebatilan. Ya. Nanti kalau seperti ini bisa juga saya terapkan ke dia, ke kiai tersebut. Wa idza maridu fala ta'udu. Ya. Karena apa? Karena di dalam berbagai macam kesempatan banyak dia itu menyebarkan kesesatan, kebohongan dan mengusung hadis-hadis palsu dan dhaif. Apakah tidak lebih patut untuk ucapan ulama tersebut kita terapkan ke dia? Wa idza maridu fala ta'udu. Wa idza. Ya, kalau dia sudah mati jangan hantarkan jenazahnya. Nanti kita terapkan kepada semua orang yang kita tidak suka. Nasallallahu al-afiyah. Kita tidak sedang melakukan sentimen, kita sedang mengangkat argumen, kita tidak sedang subjektivitas untuk memuaskan keinginan hawa nafsu kita, tetapi kita ingin menundukkan kebenaran supaya tidak menambah kebingungan para jamaah, kan gitu. Baik. Benar Ustaz. Oke Ustaz, kita simpulkan sedikit Ustaz. Dari 3 pembahasan yang tadi Ustaz sudah detailkan saja, dhaifun jiddan, dhaif dan seterusnya, dan ada juga hadisnya hak tapi maknanya salah gitu saja penerapannya. Dari nilai-nilai wasatiyah Ustaz, kita belajar berdewasa dalam beragama. Apa hikmah atau fawaid dari kisruhnya ini Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, dari sekian nilai, wasatiyah adalah al-i'tidal. Baik. Kita harus bersikap adil. Baik. Kita juga harus bersikap tawassut. Baik. Kita juga harus bersikap tawazun. Baik. Di dalam menimbang suatu dalil. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus bersikap betul-betul di dalam mendudukkan kebenaran itu sesuai dengan ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Al-ilmu. Jadi tidak keluar dari sana. Jangan karena sentimen kita itu seperti membabat hutan belantara. Ya, kita ambil kayu apa saja, tidak, kita harus pilih-pilih. Dan setelah kita mendapatkan dalil yang benar itu kita terapkan untuk siapa, untuk apa. Dan itu harus mendapatkan petunjuk para ulama. Makanya betul kata Imam Ibnu Qayyim yang di dalam kitab Syifa'ul Alil, tidaklah ada satu ahli bid'ah pasti menggunakan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi maknanya dijungkir balikkan. Ya, disesuaikan dengan apa? Dicocokkan dengan alur hawa nafsunya. Itu secara umum. Ya, kita kutip secara makna. Oleh karena itu, kita harus berdewasa di dalam menilai seseorang, apalagi Rasulullah SAW mengatakan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya si kafir, maka akan kembali kepada salah satunya. Begitu juga tuduhan bid'ah, tuduhan kefasikan atau tuduhan apapun, kalau yang kita tunjuk tidak, maka akan kembali kepada diri yang menunjuk. Masya Allah. Kalau yang divonis tidak, maka akan kembali kepada diri yang memvonis. Dan kita masuk ke dalam apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, akhirnya kita masuk ke dalam ghibah. Gitu kan? Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann, masuk kepada dhon. Inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu, masuk ke dalam tajassus. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, masuk kepada ghibah. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu, kita makan daging bangkai. Makanya betul kata Imam Ibnu Asakir, inna luhumal ulama'i masmumatun, sesungguhnya darah dagingnya para ulama itu beracun. Wa 'adatullahi ala muntaqisihim ma'lumatun, orang yang mencelanya, ya, menyerangnya, permusuhan Allah kepada mereka itu jelas. Masyaallah. Itu ya, wallahu a'lam bishawab.